Bismillahirrahmanirrahim. Dalu niki kita mlebet bab fadlul jum'ah wa afdhaliyatul jum'ah wa imtiyazu salatil jum'ah an ghairiha. Inggih menika keistimewaan malam Jumat atau hari Jumat, saha keistimewaan salat Jumat dan perbedaannya dengan salat-salat yang lain. Monggo kita ji napa ingkang dipun terangaken dening para ulama yang merupakan saripati perasan dan kupasan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadlil jum'ati wa adabiha wa sunaniha wa syurutiha. Utawi iki iku bab mertelaaken tentang keutamaane Jumat, tegese keutamaan hari Jumat atau malam Jumat, wa adabiha wa sununiha wa sunaniha wa syurutiha, tentang kesunahan-kesunahan yang siogianya kita lakukan pada malam Jumat, termasuk syarat-syarat pendirian sholat Jumat. Fadilatul Jum'ah, pertama membahas tentang keutamaan hari Jumat atau malam Jumat. I'lam anna hadha yawmun azim azzamallahu bihil Islam wa khassasa bihil muslimin. Qala Allah Ta'ala fi suratil Jum'ah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Teng surat napa? Jum'ah. Juz pinten? 29. Mau masuk juz 30. Juz 29 akhir. Okay. Gusti Allah niku dawuh, ya ayyuhalladzina, he wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina idza nudiya nalikan wis dikumandhangaken apa lis salati maring salat mi yaumil jumu'ati saking dina Jumat, fas'au mongko agi-agi sira kabeh ila zikrillah menuju maring eling nang Gusti Allah. Wadharu lan tinggalo sira kabeh al bai'a ing jual beli. Wadharu lan tinggalo sira kabeh al bai'a ing adol tinuku. Berbagai akad dan transaksi tinggalkan semua. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu sekalian in kuntum ta'lamun, kalau memang kamu sekalian mengerti. Kalau memang kamu sekalian punya ilmu, kalau memang kamu sekalian memahami tentang hakikat keberuntungan. Selanjutnya, fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyat, lamun wus den laksanaaken apa as-shalatu salat, fantashiru maka bertebaranlah kamu sekalian fil ardi ing dalam bumi ne Gusti Allah, wa betaghu lan padha nyupriya sira kabeh min fadlillahi saking karuniae Gusti Allah,
wadhkurullah lan padha zikira sira kabeh Allah ing Gusti Allah katsiran la'allakum tuflihun supaya sira kabeh iku tuflihuna padha untung sapa sira kabeh. Ayat ini khusus merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sholat Jumat. Dalam Jumat ini pembahasannya secara global bisa dibagi menjadi dua. Nomor setunggal, kita membahas soal keutamaan hari Jumat itu sendiri. Keutamaan hari maupun malam Jumat. Yang kedua adalah tentang penyelenggaraan sholat Jumat. Nggih pancen aksioma Tuhan nek carane Mas Aldi iki wong mahasiswa. Aksioma Tuhan sunnatullah pun ketetepane Gusti Allah. Nek Gusti Allah itu menciptakan segala sesuatu mesti bertingkat-tingkat. Meniku pancen pun sunnatullah. Supaya apa? Kalau bertingkat-tingkat maka menjadi tahu ini yang baik, ini yang terbaik, ini yang tiada tandingannya, ini yang baik, ini yang agak baik, ini yang tidak baik, ini yang paling jelek. Ini yang indah, ini yang paling indah, ini yang agak indah, ini yang tidak indah. Ini yang soleh, ini yang tidak soleh. Itu sunnatullah. Gusti Allah menjadikan manusia ada yang ganteng, paling ganteng, agak ganteng, agak jelek. Semua itu adalah sunnatullah. Apa saja itu, baik yang bersifat fisik material yang kelihatan, yang bisa diraba dan dipahami secara panca indera, maupun yang bersifat non fisik. Yang non fisik misalnya soal pahala, soal surga, soal neraka, semuanya kita terang, kita jelas, ada penjelasan bahwa surga itu ada surga Firdaus, surga Aden, dan lain-lain, ada 7 pintu surga. Oke, ada surga napa malih? Sinten sing eling? Surga Kautsar, telaga niku, telaga Kautsar. Neraka, ada neraka jahanam, ada neraka wadiyah, ada neraka sakor, ada neraka hawiyah. Masalakakum fi sakor. Terus Al-Quran ada neraka sakor. Yang paling ringan itu neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Mulai dari yang biasa. Di atas biasa ada ahli kitab. Atau kita mulai dari atas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang terbaik dan paling utama serta pilihan dari semua manusia di atas semua manusia adalah sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di bawah itu ada sahabat, para anbiya wal mursalin, para nabi. Para nabi itu jumlahnya banyak. Kalau nabi ribuan, kalau rasul 313. Di antara rasul yang 313, di antara ribuan nabi diseleksi, ada yang paling sabar, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 5 nabi, yaitu 25 nabi yang wajib kita ketahui. Siapa mereka?
abamun idrisunu hududu ma soleh wa ibrahim kullu mutaba lutun wa ismailu ishakun kada yaqubu yusufu sulaiman hutada syuaibu harunu wa musa wal yasa'dul kifli daudu sulaiman utaba. Terus jumlahnya 25 yang wajib kita ketahui. Itu merupakan pilihan dari 313 rasul dan ribuan para nabi. Di antara 25 ini ada yang dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan terbaik di antara 25, yaitu 5 rasul yang disebut dengan ulul azmi. Siapa mereka? Adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 nabi, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 5 ada yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang ulul azmi itu tadi adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah itu adalah para pengikut Nabi dan Rasul, terutama adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para ulama. Di bawah para Nabi adalah para ulama. Kalau untuk Nabi Musa dan Nabi Isa pengikutnya adalah ahli kitab, ulamanya adalah ahli kitab. Sedangkan umat Kanjeng Nabi adalah ulama. Al-Quran melukiskan dengan firman-Nya, napa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang paling bisa takut, yang paling mempunyai merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-hambanya itu adalah ulama, yaitu umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khulafa, ahli waris Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia. Tanah nggih ngoten. Gusti Allah menciptakan tanah. Pada prinsipnya sama. Tapi di antara tanah ini ada yang mulia. Mana tanah yang paling mulia? Tanah yang paling mulia adalah Makkah dan Madinah. Mana yang lebih mulia antara Makkah dan Madinah? Okay. Madinah, karena tanah Madinah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau masjid, mana lebih utama, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah? Masjidil Haram. Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa illal Masjidil Haram. Salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, itu lebih baik daripada 1000 rakaat. 1 rakaat, kata Rasulullah, yang ditunaikan di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu lebih utama daripada 1000 rakaat yang diselenggarakan di luar Masjid Nabawi. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram pinten atus? Kalau supaya hadisnya niku. Wa salatun fil Masjidil Haram nggih. Ka alfi salatin 1000 bener 1000 ta. Coba di jane dibuka teng mriki nggih enten, cuma suwe. Walhasil Masjidil Haram lebih afdal sekian kali lipat, kalau tidak salah 1000 kali lipat dibanding dengan 10.000 kali lipat dibanding dengan Masjid Nabawi. Masjid mulia yang ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa,
Tanah yang utama berikutnya adalah masjid-masjid yang dimana di situ dibuat tempat sujud dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status keutamaan masjid yang mana saja di luar masjid yang 3 niki sami mawon. Apakah itu masjid Istanbul, apakah masjid Irak, apakah masjid Iran, apakah masjid Ampel, apakah masjid Jami', apakah masjid Karomah, apakah masjid Nurul Hidayah, statusnya sama. Kalau beda, maka ada faktor lain, bukan karena ke masjidnya, bukan karena masjidnya, tapi karena faktor lain. Oh, karena ini didirikan oleh Nabi. Oh, ya, karena ini didirikan oleh wali. Misalnya masjid Ampel, kula lebih remen. Ada orang tertentu yang sholat Jumat milih teng sunat masjid Ampel. Kenapa? Karena menghargai tinggalannya Sunan Ampel. Karena ingin barokah Sunan Ampel. Tapi bukan karena masjidnya, karena faktor lain di luar masjid, yaitu pendiri. Tapi kalau soal masjidnya sama. Khairul biqa masajiduha wa syarrul biqa aswaquha. Sebaik-baik tanah di mana kita menginjak, maka sebaik-baik tanah di situ adalah masjidnya. Nek coro daerah Keramat Inggil kampung napa niki? Nggih mboten niki anu nih. RT 13. Mana tanah terbaik di antara tanah-tanah yang ada di RT 13? Nah, dikembalikan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang gini ki musala niki tanah terbaik. Karena di dalam musala inilah dikumandangkan zikir kepada Allah, adzan, qomat, salat lan sak pituruti. Itu tempat. Hari demikian pula, bulan demikian pula. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah menciptakan putaran 1 tahun dari kehidupan kita itu 12 bulan. Allah menetapkan 4 bulan di antara 12 bulan ini adalah bulan yang mulia. 4 bulan apa saja itu? Rejab. Rejab, lalu pada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Ini bulan yang mulia. Dengan kata lain Ashhurul Hurum atau bulan haram, di mana puasa 1 hari di dalam bulan haram itu bandingannya sama dengan puasa 1 bulan di luar bulan haram. Panjenengan niki enten di bulan Rejab, puasa 1 hari di bulan Rejab, nilai pahalanya sama dengan puasa 30 hari di luar bulan Rejab. Nah, niki pun sunnatullah. Di antara 4 bulan Allah menciptakan lagi bulan yang paling mulia dan suci. Di atas 4 bulan ini ada yang lebih mulia lagi. Nggih menika bulan Ramadan. Bahkan disebutkan bulan Ramadan di situ terdapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1 malam di antara malam-malam yang ada di bulan Ramadan nilainya bahkan melebihi dari 1000 bulan, alias lebih daripada sekitar 82 tahun. Itulah sunnatullah. Itu kalau bulan. Dari bulan lalu ke hari. Hari di antara putaran 7 hari. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan kepada kita hari yang paling utama, yaitu hari Jumat. Nah, jadi kalau ditanya kenapa hari Jumat itu
menjadi hari terbaik dan hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lain, maka jawabannya itulah sunnatullah, telah mengutamakan hari di antara hari-hari yang lain, sebagaimana Allah menetapkan bulan-bulan tertentu di atas bulan-bulan yang lain, menetapkan manusia yang paling sempurna, yang sempurna di atas manusia yang lain. Nah, tinggal persoalannya sekarang bagaimana kita mengisi hari yang mulia itu dengan apa jenenge perbuatan-perbuatan yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, khamsu layalin la turaddu fihi du'a. 5 malam ini adalah malam doa di mana doa dipanjatkan, tidak ada hijab antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala. La turad, tidak ada yang tertolak. Siapa itu? Awwalu lailatin min Rajab wa lailatun nisfi min Sya'ban wa lailatul fitri wa lailatul adha wa lailatul jum'ah. 5 bulan yang disebut-sebut sebagai 5 bulan, 5 malam yang disebut-sebut sebagai malam mustajab adalah malam pertama bulan Rajab. Yang wingi niko malam napa niko? Malam Kamis. Kamis ta? Malam Kamis gitu. Kemudian Lailatul Nisfi min Sya'ban. Kapan niku Sya'ban? Bulan depan. Walailatul Fitri, malam Idul Fitri, kita dianjurkan untuk bertakbir, bertahmid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berdoa. Demikian juga Lailatul Idul Adha, Walailatul Jum'ah, dan malam Jumat. Di antara 5 malam yang sempurna ini, malam yang sempurna ini, malam yang mustajab ini, malam awal Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Jumat, yang paling mustajab dan paling mulia di antara malam ini adalah Lailatul Jum'ah. Lailatul Jum'ah. Okay. Tapi karena malam Jumat ini datang seminggu sekali, maka cenderung gak patek direken. Kenapa? Karena datang menilai si ono. Padahal itu merupakan penyesalan yang akan dirasakan oleh seorang hamba esok di hari kiamat. Makanya Imam Ghazali nama kitabu, idza habballahu 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi fawadilil a'mal, wa idza maqatahu ista'malahu fil awqatil fadilah. Napa? Masyaallah, betul lagi. Pundi wae kula. Gini. Idza habballahu 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi fawadilil a'mal. Wa idza maqatahu ista'malahu fil awqatil fadilah bi sayyi'il a'mal liyakuna dzalika auja' fi iqabihi wa ashadda li maqtihi li hirmanihi barakatal waqti wa intihakihi hurmatal waqti.
Terus si Imam Ghazali, kalau Allah itu mencintai seorang hamba, maka Allah perlakukan hamba tersebut agar jiwa raganya memanfaatkan kekuatannya fil auqatil fadilah, pada hari-hari yang utama, bi fawadilil a'mal, dengan perbuatan-perbuatan yang mulia. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah gerakkan hatinya, Allah gerakkan pikirannya, Allah gerakkan organ-organ tubuhnya untuk berbuat baik pada hari-hari yang baik, pada waktu-waktu yang mulia. Allah gerakkan agar ia berbuat amal-amal soleh, amal-amal yang mulia pada waktu-waktu yang mulia. Sebaliknya, wa idza maqatahu astamalahu bil awqatil fadilah bi sayyi'il a'mal. Kalau Allah bendu napa jenenge, mboten ngremeni seorang hamba, maka Allah gerakkan hatinya, Allah gerakkan organ-organ tubuhnya dengan melakukan sesuatu yang jelek pada waktu-waktu yang mulia. Supaya apa? Agar semakin menyesal dia ketika digambarkan besok di hari kiamat. Ya Allah, emane rek wis seru malam Jumat kok sik cangkruk nang warung kene dan seterusnya. Wis ero Ramadan tibake gak poso mergo kepengin tempe goreng misalnya, mergo kepengin sarapan dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Allah gerakkan jiwa dan raganya melakukan sesuatu yang jelek pada saat yang mulia. Nah, gitu. Itulah status dari hari Jumat. Jadi hari Jumat itu adalah hari yang paling mulia di antara putaran 7 hari. Putaran hari. Dari putaran 7 hari. Annal Jum'ata sayyidul ayyam. Oleh karena itu semua amal kebaikan dilipat gandakan. Kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, dan khususnya ya kalau di dalam hari Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ah adha'alahu ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Kahfi pada malam Jumat, maka Allah memberikan hatinya benderang di antara 2 Jumat. Mulai dia malam baca Jumat sampai Jumat yang akan datang, rasane kok padang, urusan apa-apa kok lancar, nyawang keluarga kok sumringah, barokah surat Kahfi. Wonten malih hadis au kama qala sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ati adha'alahu apa? Adha'alahu ma bainahu wa bainal atiq. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surat Kahfi pada siang hari Jumat, Allahu bainahu wa bainal baitil atiq. Allah akan memberikan benderang hatinya, terhubung hatinya itu antara hatinya ke Masjidil Haram. Artinya apa? Barokah surat Kahfi, maka hati dan pikirannya eling sholat, eling khusyuk, eling Gusti Allah. Itu artinya Allah memberikan penerangan pada hatinya sehingga ta'alluq dia, hatinya niki ta'alluq terus datang Masjidil Haram, datang Ka'bah, ingin ngadep Ka'bah, semangat sholatnya meningkat. Itu kalau baca surat Kahfi siang hari. Kalau bacanya malam
maka benderang hatinya, dibuat hatinya benderang oleh Allah Subhanahu wa taala antara Jumat yang ia baca sampai Jumat yang akan datang. Para ulama menyimpulkan berdasarkan hadis ini, maka sunnahnya baca surat Kahfi pada hari Jumat minimal 2 kali. Ya, minimal 2 kali. Sekali dibaca malam, sekali dibaca siang. Malam sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Yang disebut hari Jumat adalah sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Lah jenengan biasanya ping pinten? Ping kali napa ping 3? Mudah-mudahan kita diberi kesempatan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan tentang hari Jumat. Nah, keutamaan hari niku itu juga diikuti oleh keutamaan ibadah. Misalnya ngeten. Kita baca hadis. Napa hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu." Ngoten nggih, biasa mireng niku nggih. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka pahalanya faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan tahajud setengah malam. Tahajud setengah malam. Keutamaannya salat isya berjamaah. Wa man shallas subha fi jama'atin, sapa sing salat subuh berjamaah. Terus Kanjeng Nabi hadis sahih teng pundi-pundi enten, teng Riyadhus Shalihin ge enten, teng Bukhari Muslim ge enten. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, pahalanya faka'annama qama al-laila kullahu, seakan-akan pahalanya itu dia telah melakukan tahajud semalam suntuk. Kok dilakoni malam Jumat? Kok salat jamaah kok malam Jumat? Maka berarti salat isya ini melampaui salat isya di malam-malam yang lain. Salat subuh berjamaah kok dilakukan pada pagi hari Jumat. Maka salat subuhnya, selain memang keutamaan salat subuh berjamaah melampaui salat yang lain, satu. Yang kedua, salat subuh berjamaah sama dengan tahajud semalam suntuk. Yang ketiga, salat subuh jamaah kok di pagi hari Jumat. Maka sholat subuhnya menurut hadis ini tidak tertandingi oleh sholat subuh jamaah di hari-hari yang lain. Bisa disimpulkan bahwa sholat jamaah sautama-utamane sholat jamaah tertinggi niku nggih menika sholat subuh berjamaah pada pagi hari Jumat. Oh jenengan kok sholat isya berjamaah kok dilampahi pada bulan Ramadan? Pada bulan Ramadan. Padahal Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun Al-Quran menegaskan dan mengajarkan bahwa malam Ramadan itu terdapat malam Lailatul Qadar. Kok dilampahi malam Ramadan? Utamane kok sholat jamaahnya dilakukan di akhir bulan Ramadan. Maka pahalanya niku sami dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena sholat jamaahnya dilakukan pada malam di mana ada malam Lailatul Qadar. Sedangkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka pahalanya sama dengan tahajud setengah malam. Kok dilakukan tanggal 20 menduwur?
upamane tanggal 20 ke atas, maka pahalanya sama dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau pada malam hari itu terjadi malam Lailatul Qadar, maka secara tidak terasa kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena sholat Isya berjamaah yang dimana pada malam hari itu ada dan terjadinya peristiwa malam Lailatul Qadar. Loh, ini sanes pendapat kula, saya hanya merangkum dari keterangan para ulama. Makanya mau saya enak-enak jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah napa jenenge sekelumit tentang tata cara dan tata krama kita di dalam memuliakan malam yang mulia, di dalam memuliakan hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Makanya enten hadis sekian tentang keutamaan ziarah ke makam orang tua. Nggih. Makam orang tua. Lalu dianjurkan paling tidak menjelang malam Jumat atau Kamis sore atau hari Jumat atau Jumat sore, itu dianjurkan. Nah, orang tua kita hampir rata-rata mengajarkan kapan ziarah nang makam? Malam Jumat nggih, Kamis sore nggih. Nah, karena Kamis sore itu sudah masuk malam Jumat. Jadi nanti kali nek misale Idul Adha atau Idul Fitri. Dan Idul Fitri mboten nggih soalnya ngenteni ru'yat. Idul Adha soalnya tanggalnya kan tanggal 9. Nggih, masuk tanggal 10. Sore niku pun dianjurkan takbiran. Kenapa? Karena itu sudah dianggap malam Lailatul Idul Adha. Ya. Kamis niku nggih ngoten. Kamis itu karena kemuliaan hari Jumat, kemuliaan malam Jumat, maka Kamis sore niku sudah termasuk malam Jumat. Teng Ihya juga diterangkan, barang siapa yang tidak sempat melakukan amal soleh dalam menyambut hari Jumat, Kamis gak sempat, Jumat isuk gak sempat, Jumat sore gak sempat, maka dianjurkan melakukan kesunahan Jumat itu pada hari Sabtu. Kenapa? 5 kali yaumil Jum'ah, karena kecipratan sinarnya hari Jumat. Tegere ki wonten. Mangke. Apa jenenge? Anjurane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis nek misale kita ziarah hari Kamis gak sempat, Jumat gak sempat, Jumat sore gak sempat, dilakukan hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu niku menurut satu riwayat sebelum zawal, sebelum kelewat sampai tergelincirnya matahari niku masih para ahli kubur sik ngenteni bacaan kita atau kiriman kita. Kenapa? 5 kali yaumis sabti min yaumil Jum'ah, karena kedudukan hari Sabtu yang jatuhnya itu setelah hari Jumat. Jadi kesolehan niku mengikuti pada napa? Kemuliaan waktu. Maka umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi mulia walaupun umurnya hanya 63 tahun rata-rata nggih, baina sittin was sab'in, antara 60 sampai 70 terus Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku iku antara 60 70. Pun umumnya pun niku standarnya itu. Jadi sing wis masuk swidak ya kudu siap-siap maneh gak ape nang di maneh. Adapun kalau misalnya ada yang 70, 75, 80, 85, 100, semakin naik semakin sedikit. Tapi 70 70 80 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 110 120 130 140 150 160 170 180 190 110 120 130 140 150 160 170 180 190 110 120 130 140 150 160 170 180 190 110 120 130 140 150 160 170 180 190 110 120 130 140 150 160 170 180 190 110 120 130 140 150 160 170 180 190 110 120 130 140 150 160 170 180 190 110 120 130 140 150 160 170 180 190 110 120 130 140 150 160 170 180 190 110 120 130 140 150 160 170 180 190 110 120 130 140 150 160 170 180 190 110 120 130 140 150 160 170 180 190 110 120
pada umumnya mayoritas umat Kanjeng Nabi niku nggih antara swidak siji, swidak loro, swidak telu. Semakin ke atas semakin sedikit. Apa maneh sing 100 tambah sedikit mana? Sing 115 tambah paling sedikit. Sama ke bawah juga. Karena Kanjeng Nabi menyatakan umur umat niku antara 60-70, maka kalau ada yang meninggal umur 50, ya ada. Tapi dibanding yang 60 lebih sedikit. Yang meninggal 40 lebih sedikit lagi. Ada juga yang umur 30 sudah meninggal, tapi ya tambah rodok jarang dan seterusnya. Walaupun jarene ono Covid, tetap standare ya iku. Loh jangan lihat statistiknya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi maksudnya nopo, kita hanya ingin menggarisbawahi walaupun umur umat Kanjeng Nabi SAW itu hanya sekitar 63 tahun dibanding dengan umat Nabi Musa sing ratusan tahun, umat Nabi Nuh sing ratusan tahun. Umur Nabi Nuh mawon, Nabi Syuaib dan lain itu umur 1000 tahun. Itu gambaran dari usia umatnya juga. Umatnya nggih sak montenan niku 800 tahun, 100 tahun. Tapi kemuliaan dan kedudukan serta ketinggian derajat umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW melampaui semua itu. Wong salat isya pisan lho wis padha karo tahajud setengah dalu. Salat subuh pisan lho padha karo tahajud semalam suntuk. Nggih. Napa malih? Wong tarawih salat sunat malam Ramadan padha karo 82 tahun. Nggih, khairun min alfi syahri. Niku nek setahun pisan. Lah nek selama 5 tahun oleh terus. Piro umure pisan? Lah nek umur jenengan sakniki umur 40 tahun, oleh poso mulai umur 17 tahun, sudah 23 tahun umpamane. Sudah 23 tahun, nggih. Nggih, 23 tahun. 23 tahun umpamane oleh 20 ae. 20 kali 82 tahun pun pinten. Nah, itulah keutamaan umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum bicara soal keutamaan wudu, keutamaan sholat dan lain-lain. Allahumma ja'alna minhum, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan ini baru membahas soal hari Jumatnya, belum bahas soal sholat Jumat. Betul apa malam ini kita batasi membahas soal kemuliaan hari Jumat atau malam Jumat. Walhasil nek kebalik nang hadis, ala inna li rabbikum nafahat fata'arradu laha. Terus Kanjeng Nabi ilingo, Allah ini menciptakan sejumlah rahmat, sejumlah nafahat, sejumlah barokat yang disiapkan khusus untuk hari-hari tertentu, termasuk hari Jumat, termasuk malam Jumat. Fata'arradu tanpa nono. Terus Kanjeng Nabi sudah diberi hadisi oleh Kanjeng Nabi surat Kahfi, ya. Belum surat Yasinnya, surat Alif Lam Mim As-Sajadahnya, surat Al-Muluk. Okay. Kanjeng Nabi niku jangankan malam Jumat, malam-malam normal tiap malam tidak lepas dari 4 surat yang beliau baca. Yasin, Al-Muluk, Alif Lam Mim As-Sajadah, At-Dukhan. Itu yang menjadi bacaan wirite Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten sare kalau belum baca Yasin, Al-Muluk, Alif Lam Mim As-Sajadah dan At-Dukhan. Apalagi kalau malam Jumat. Nah, kemuliaan amal soleh akan berlipat ganda kalau dilakukan pada malam yang mulia. Oke, wallahu a'lam bishawab. Monggo menawi mau dilanjut dengan pertanyaan. Masih berbicara soal keutamaan hari Jumat.
Jumat. Belum masuk bahas soal sholat Jumat. Nggih. Monggo Pak Jagus, monggo. Soalnya pun masuk jam 09.00. Itu yang betul nanti nggih dilanjutakan. Saya ngombe dhisik tapi. Monggo disambi. Oke, mboten enten pertanyaan kalau tak bahas ayat setunggal niku wau. Napa? Ayat niki wau. Tentang keutamaan hari Jumat. Ngeten ayate. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan azan Jumat untuk sholat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu sekalian menuju ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alias agi-agi nang masjid. Wa dzarul bai', dan tinggalkan semua jual beli. Napa maksudnya tinggalkan semua jual beli? Sing disebut niku jual beli. Soalnya napa? Rata-rata menungso niku nek gak seneng tuku ya seneng adol. Tapi sing dimaksud gak cuma itu. Sing dimaksud apa? Sing dimaksud Al-Qur'an al-bai', segala sesuatu yang mengakibatkan nang masjid tertunda tinggalan kabeh. Sing disebut ini cuma kesukaan manusia, yaitu tuku utawa adol. Tapi sebenarnya yang dimaksud adalah kullu ma yulhi an dzikrillah. Wahai kalian orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan azan untuk salat Jumat, maka segeralah kamu ke masjid dan tinggalkan segala yang mengakibatkan tertundanya pergi ke masjid, termasuk jual beli, nyuci motor, nyuci mobil, si omah, apa? Tulinan HP. HP ini juga Jumatan malah. Tapi pasti buka tiba-tiba mau Quran. Mboten napa-napa nek niku nggawa HP mau mergo maca Quran. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu bersegera ke masjid dan meninggalkan segala sesuatu yang membuat tertundanya kita pergi ke masjid, khairul lakum, lebih baik bagi kamu sekalian, in kuntum ta'lamun. Lalu kemudian fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah ditunaikan salat, fa idza qudiyatis shalah, apabila telah ditunaikan salat, fantashiru fil ardi, maka bertebarlah kamu sekalian di buminya Allah, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Terus apa? Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingat, wadhkuru, dan berzikirlah kamu kepada Allah katsiran, dengan banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian semua beruntung. Lah ini banyak yang kepleset. Banyak yang kepleset di dalam memaknai ayat ini. Napa? Iki lho ayate, fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Nek wis mari sembayang ndang-ndang metu nyambut gawe. Dadi gak sunah wiritan. Gak sunah. Ayate lho, fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Nek wis mari dilakoni salat fantashiru, maka segera keluarlah kamu dari masjid, bertebarlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah. Lah niki keliru. Pandangan yang seperti ini keliru.
Kenapa? Para ulama sepakat bahwa hari Jumat ini adalah hari yang paling mulia. Oleh karena hari yang paling mulia, maka yang paling utama dilakukan di hari Jumat adalah zikir dan ibadah serta nuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Jumat. Walhasil amal soleh. Bahkan anjurannya para ulama, kok iso iku gak lapo-lapo kecuali untuk Allah dan demi Allah. Hanya untuk Allah kita di hari Jumat mbok maca Quran, mbok maca sholawat. Makanya Pak Mahmud nek mari Jumat tetep mari 10.000 nih. Sholawatnya minimal iku 10.000. Bener. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Nah, itu untuk mengkonsentrasikan. Nah, perkara tercapai nggak tercapai, yang penting wis kepengin. Nah, itu. Makanya napa jenenge? Jangan sampai itu rata-rata orang sono ya saya. Nah, sing tidak dikaitkan wazkurullaha katsiran. Loh, diputus mang. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Wis nek ngono mari salat ndang gege gak usah wiritan, ndang kerja maneh. Keliru. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Carilah karunia Allah. Lah karunia Allah sing paling mahal napa? Napa? Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Karunia Allah yang paling mahal apa? Hanya satu di antara dua. Nek mboten ibadah nggih ilmu. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud din. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya ibadah. Karena asas tujuan diciptakannya jin dan manusia tidak lain adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti karunia Allah yang paling mahal. Nek kita ditakdirkan iso salat ba'da isya, iku wis paling larang wisan.